Kamu tenang aja, di sini kamu akan merasa aman dan bebas untuk menceritakan apapun. Iya, makasih juga ya Kak sebelumnya. Jujur aku agak deg-degan sih Kak. Soalnya aku jarang banget Kak cerita ke orang lain. Tapi aku tuh suka ngerasa kalau nggak cerita, kepala aku tuh isinya kayak penuh banget. Oke, gimana kabar kamu akhir-akhir ini? Kalau dibilang baik sih juga enggak ya Kak. Aku lebih sering ngerasa capek, walaupun secara fisik aku nggak ngapa-ngapain. Tapi pikiran aku tuh kayak kemana-mana gitu Kak. Capek yang kamu rasain itu lebih ke capek pikiran ya berarti? Iya bener Kak, kayak capek pikiran, bangun tidur aja rasanya udah mikir. Hari ini aku harus ngapain ya, harus gimana ya, tapi nggak tahu jawabannya apa. Apa yang paling sering muncul di pikiran kamu akhir-akhir ini? Masa depan sih Kak. Setelah lulus SMA aku ngerasa hidup aku kayak berhenti aja. Aku pengen kuliah, tapi keadaan keluarga nggak memungkinkan. Orang tua juga lagi kesulitan. Jadi aku merasa nggak enak aja kalau harus ngebebanin dan memaksa mereka untuk itu semua. Jadi masa depan itu buat kamu sekarang itu bukan cuma soal kuliah atau kerja, tapi juga soal tanggung jawab dan perasaan yang gak enak sama keluarga gitu ya? Iya benar banget Kak. Aku suka ngerasa kalau aku minta kuliah, aku egois gitu Kak. Tapi kalau aku nggak kuliah, aku takut banget kalau hidup aku nggak bakal berkembang. Aku dengar sih dari yang kamu cerita, kamu sedang terjebak di dua pilihan yang mungkin sama-sama berat ya? Iya sih Kak, benar. Aku juga merasa serba salah gitu Kak. Mau ke kanan salah, ke kiri juga salah. Jadi akhirnya aku diam aja. Tapi malah kepikiran terus jadinya. Kita nggak perlu nyelesain semuanya sekarang, karena kita harus coba pahami dulu apa yang lagi kamu rasakan. Kita bisa bahas satu persatu mungkin pelan-pelan tanpa merasa kalau harus cepat menemukan jawaban itu sendiri. Aku pengen kamu bisa cerita dengan jujur, sejujur-jujurnya apa yang muncul di pikiran kamu sekarang dan apa yang kamu takuti tanpa takut dihakimi juga. Kamu boleh cerita sebebas-bebas. Itu sih Kak yang sebenarnya jarang aku lakuin. Aku biasanya langsung nyalahin diri aku sendiri atau mikir terlalu banyak hal tentang hal-hal itulah Kak. Kalau aku cerita, kadang aku takut bakal terlihat lemah sama orang-orang. Ngerti sih, tapi di sini aku nggak bakalan menghakimi kamu. Justru aku pengen bantu kamu tuh mengerti soal perasaan itu, kenapa bisa muncul dan gimana cara kamu bisa merasa lebih ringan. Gimana ya Kak? Ya, aku merasa kalau ada yang dengerin tanpa ngejudge, aku bisa cerita lebih leluasa sih Kak. Biasanya aku langsung nutup diri. Posisi kamu emang gak mudah dan wajar banget kalau kamu ngerasa capek dan bingung. Banyak hal yang bikin kamu mikir sekaligus dan itu bikin berat banget pastinya. Iya Kak, benar. Kadang aku mikir, kok hidup aku jadi kayak gini ya? Aku ngerasa tertinggal banget dibanding teman-teman aku yang lain. Rasanya capek banget dan pengen nyerah aja Kak sebentar. Oke, aku ngerti, wajar banget kalau kamu merasa capek karena kamu merasa kayak banyak tanggung jawab yang harus kamu pikirin dan kamu harus pikul, dan itu pastinya pengen kamu lakuin biar bikin orang tua kamu bangga. Itu bukan tekanan tapi itu tindakan yang nyata yang saat kamu sedang kamu pikirkan saat ini. Iya, kadang aku merasa nggak ada yang ngerti Kak. Aku pengen cerita ke teman, tapi takut mereka nggak ngerti situasi aku tuh kayak gimana gitu loh Kak. Oke. Gimana kalau kita fokus ke satu hal dulu? Bagaimana atau apa hal yang paling bikin kamu berat atau kamu takutin sekarang, dan apa yang bikin kamu merasa paling kamu merasa cemas akan hal itu? Rasa takut nggak jadi apa-apa sih Kak. Aku takut hidup aku gini-gini aja, nggak ada arahnya. Kadang aku merasa stuck banget aja sih Kak di situ-situ terus. Itu aja sih. Oke.
Oke, kita mungkin bisa fokus ke rasa takut itu. Bisa kamu ceritain lebih detail kapan biasanya rasa takut itu muncul? Biasanya kalau lihat teman-teman upload kuliah sih kak, kerja atau cerita tentang rencana hidup mereka ke depannya lah, aku jadi ngerasa kecil dan minder. Aku sering bandingin diri aku sama mereka. Padahal aku tahu kak, tiap orang tuh punya jalan masing-masing kan. Bagus banget. Ngerti banget. Jadi ada tekanan dari perbandingan sosial yang bikin kamu mungkin ngerasa nggak percaya diri gitu ya. Iya benar banget kak, itu bikin aku ngerasa gagal sih. Padahal aku tahu aku berusaha juga. Oke. Jadi setiap yang kamu bandingin diri kamu sama orang lain itu, kamu jadi merasa mungkin tertinggal dan gagal. Meskipun sebenarnya kamu itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya kak, rasanya tuh kayak berat banget gitu kak. Kayak apa yang aku lakuin nggak pernah cukup aja gitu rasanya. Tapi aku lihat kamu tetap nyoba dan itu tuh menunjukkan bahwa kamu punya usaha dan tanggung jawab yang benar dan bagus gitu loh. Jadi kalau menurut kamu hidup yang berhasil itu seperti apa sih? Hidup berhasil menurut aku ya kak, bisa mandiri, punya penghasilan, bisa bantu orang tua, mungkin juga ngerasa bangga sama diri sendiri sih kak. Aku pengen banget bisa ngerasain itu, tapi jalannya kelihatannya jauh banget, jauh banget. Wajar sih rasanya kamu merasa jalannya itu jauh dan mungkin susah, tapi penting buat kita memperhatikan langkah-langkah kecil yang buat kamu bisa untuk memulai dari sekarang seperti itu. Aku lihat juga keinginan kamu di sini itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu punya nilai dan tanggung jawab dan juga harapan yang sudah kamu usahakan dengan baik. Aku baru kepikiran sekarang sih kak. Selama ini aku mikir aku lemah aja. Ternyata aku cuman peduli mungkin ya. Persis, karena peduli itu kekuatan bukan kelemahan. Kamu bilang kamu nggak punya arah, tapi dari cerita kamu itu sebenarnya punya gambaran hidup yang jelas loh. Jadi gimana kamu melihat itu? Mungkin ya kak, sebenarnya tuh aku tahu aku maunya apa, tapi aku lebih ketakut nggak mampu ngejalaninnya aja sih kak. Aku takut salah langkah dan akhirnya bikin kecewa aku dan orang lain, khususnya orang tua aku sih mungkin kak. Aku banyak kepikiran dan rasa takut itu sangat besar. Oke, itu wajar. Kadang takut gagal itu akan muncul karena kamu peduli akan hal itu. Kamu peduli akan diri kamu dan orang tua kamu. Tapi itu gak berarti kamu tuh belum bisa mulai langkah kecil dulu. Jadi kamu bisa mencoba dulu daripada kamu lebih berpikir akan rasa takut itu. Kamu lebih bagus untuk mencoba. Iya bener kak, aku masih pengen hidup aku yang lebih baik lagi ke depannya. Walaupun aku sering ragu dan capek sih kak. Keraguan kamu ini masuk akal dengan kondisi yang lagi kamu hadapi sekarang. Perasaan itu wajar dan penting banget buat diakui juga oleh kamu. Makasih ya kak. Aku jarang banget ngerasa dipahamin kayak gini sih kak. Biasanya aku lebih sering diem aja, nggak cerita ke siapa-siapa. Kalau aku di posisi kamu, aku juga mungkin bakal merasa takut juga dan bingung. Jadi wajar banget kalau kamu merasa kayak seperti itu. Dengar kakak ngomong kayak gitu, bikin aku ngerasa nggak sendirian sih kak. Biasanya aku ngerasa aku satu-satunya yang kayak gini. Di situ kamu mungkin takut gagal, tapi di sisi lain juga kamu punya keinginan kuat untuk maju dan jadi mandiri, dan itu bagus banget untuk kamu. Iya benar sih kak, dua-duanya sama kuat. Makanya aku sering kelelahan sendiri deh. Melihat itu berarti kamu sadar dua sisi itu tuh adalah dua langkah awal yang penting gitu. Jadi kalau kamu misalkan kamu berkenan
bisa ajak kamu untuk memikirkan langkah-langkah kecil dan yang realistis. Misalnya mulai dari satu hal yang paling memungkinkan dan sesuai dengan batas kemampuan kamu. Aku mau, asal gak terlalu berat dan aku bisa handle sendiri sih Kak. Tapi kamu harus ingat, keputusan ini semuanya tetap ada di kamu. Karena aku hanya membantu dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, tapi kamu tetap yang memilih langkah-langkah itu. Ya Kak, aku pengen belajar buat mutusin apapun itu dengan keinginan aku sendiri gitu loh Kak. Dan merasa percaya sama apa yang aku pilih. Oke, hari ini kita udah cerita banyak tentang rasa takut kamu akan masa depan kamu dan keinginan kamu berkuliah dan juga kendala-kendala yang ada lainnya, serta mungkin rasa minder dan rasa takut kamu. Kita juga udah bahas langkah-langkah kecil yang mungkin bisa kamu lakukan nantinya. Iya Kak, dan aku sekarang juga baru sadar sih Kak, ternyata tuh aku gak sebodoh itu, gak selemah itu. Mungkin aku juga bisa mulai kali Kak dari hal-hal kecil untuk hidup aku ke depannya. Oke, makasih banyak ya karena kamu sudah terbuka hari ini. Aku seneng banget bisa dengar cerita kamu hari ini. Dan kalau suatu saat kamu butuh ngobrol-ngobrol lagi sama aku bakalan siap nemenin kamu. Aku percaya langkah-langkah yang akan kamu ambil ke depannya nanti, walaupun itu langkah-langkah yang kecil, dan pelan-pelan mungkin kamu akan menemukan arah-arah yang baik. Terima kasih ya. Makasih juga Kak, jujur sekarang aku ngerasa gak sendirian lagi sih Kak. Dan juga aku ngerasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dan mungkin sekarang aku jadi punya sedikit harapan untuk hidup aku ke depannya sih Kak. Sekali lagi makasih banyak ya Kak. Ya. Makasih.